Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Hari Minggu pagi ini kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan segala berkat Tuhan. Kami boleh bangun kembali, kami bernafas, kami diizinkan Tuhan untuk hidup. Semua ini karena ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-11 sampai 14. Tertulis demikian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan tidaklah berat seperti yang dipikirkan oleh sebagian orang. Perintah yang Tuhan berikan dapat kita lakukan, asalkan kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan komitmen yang sungguh untuk hidup seturut dengan kehendak firman-Nya. Dalam ayat ini dikatakan, perintah Tuhan ini tidaklah terlalu sukar bagimu. Tuhan tidak memberikan perintah yang membingungkan, tapi yang dapat dipahami, karena sangat mudah dimengerti dengan cara pikir yang sederhana sekalipun. Dan perintah Tuhan bukanlah perintah yang berat dan tidak mungkin dilakukan, tapi perintahnya dapat kita kerjakan. Perintah itu tidak ada di langit yang begitu tinggi atau jauh di seberang lautan, sehingga kita harus bersusah payah mencarinya atau mendengarnya. Seperti sebagian filsuf yang berusaha mencari dengan mengeluarkan tenaga dan uang yang banyak. Dalam konteks sekarang ini saudara, kita tidak perlu mencari perintah Tuhan jauh-jauh ke kota atau ke negeri yang lain, atau ke goa-goa atau ke gunung-gunung. Tidak perlu saudara. Perintah firman Tuhan itu ada begitu dekat dalam mulut dan hati kita. Tuhan sudah menaruhkan firman-Nya dalam loh hati kita oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Janganlah kita terus-menerus beralasan bahwa perintah Tuhan tidak kita ketahui dan tidak kita mengerti, atau perintahnya terlalu berat bagi kita. Biarlah kita semua memiliki hati yang taat dan hidup dalam kehendak Roh Kudus, bukan dalam kedagingan kita. Dalam Matius 11 ayat 29-30 Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kuk dan beban di sini berbicara tentang perintah Tuhan. Tuhan Yesus katakan bahwa kuk itu enak dan bebannya ringan. Ini berarti bahwa perintahnya tidaklah sukar, saudara. Dan di sini dikatakan bahwa jiwamu akan mendapat ketenangan. Inilah saudara yang terjadi apabila kita hidup melakukan firman Tuhan. Jiwa kita tenang, hati kita damai, penuh dengan sukacita. Tidak ada tuduhan, tidak ada penghakiman, dan tidak ada tuntutan dari iblis, melainkan selalu penuh dengan ketenangan. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat." Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita akan dengan senang hati dan sukacita melakukan perintahnya, dan kita tidak akan merasa itu sebagai sesuatu yang memberatkan, melainkan sesuatu yang menyenangkan. Dalam Mazmur 119 ayat 143 tertulis, "Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu
menjadi kesukaanku. Ini luar biasa, saudara. Hal ini harus menjadi pedoman penting bagi kita, bahwa kesusahan atau kesukaran sekalipun tidak akan membuat kita mundur dari melakukan perintah firman Tuhan. Sebaliknya, kita akan tetap setia dan terus menuruti kehendak-Nya. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Perintah firman Tuhan membawa kita pada jalan yang tepat, tidak akan membuat kita tersesat, saudara. Kalau ada di antara saudara saat ini yang hidupmu sudah menjauh dari perintah firman Tuhan, mari kembali. Perintahnya tidaklah berat. Jangan ragu untuk memutuskan tali-tali dosa yang mengikat saudara. Lepaskan diri saudara dari semua belenggu pelanggaranmu dan dari semua tindakanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan Yesus, minta pengampunannya, dan hiduplah dalam ketaatan kepada firman Tuhan, supaya jiwamu mengalami ketenangan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa perintah-perintah-Mu bukanlah perintah yang berat atau sukar, tapi sebaliknya perintah-Mu begitu mudah dimengerti dan dapat dilakukan. Ampunilah kami yang telah menjauh dari firman-Mu, kami yang hidup di luar dari perintah-Mu, kami tersesat dalam keinginan dan hawa nafsu kedagingan kami sendiri, kami tidak menuruti kehendak Roh-Mu. Ampunilah kami Tuhan Yesus, basuhlah kami di dalam kuasa darah-Mu, sucikan kami kembali dan layakkan kami di hadapan-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, untuk kami melangkah dalam terang firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak lagi mau kembali kepada dosa, ataupun kepada keputusan-keputusan kami yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Perintah firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami, untuk kami lakukan dengan sepenuh hati dan kasih kepadamu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, agar semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamahlah mereka ya Tuhan, sembuhkan dan berikan kekuatan dan kesembuhan, serta pemulihan yang sempurna. Dan tolonglah mereka yang sedang dalam pergumulan, bentangkanlah jalan keluar di depan mereka, untuk mereka lalui dalam kemenangan-Mu. Berikanlah kekuatan dan teguhkan hati mereka, untuk senantiasa sabar dan setia, beriman dan berharap kepadamu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa setia melakukan kehendak firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.